Nah, ada yang datang. Ustaz Mulyadi kali ini ya? Hah? Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a darji. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Ya rafi'a sya'ni wa darji. Ahlu baitil tuhurihum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulullah, haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah, walhamdulillah ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus, pertama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada al-mukarram muhtaram ad-da'i ilallah al-habib Jadid bin Abdurrahman as-Saggaf, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama kita hormati al-mukarram ad-da'i ilallah Ustaz Mulyadi Effendi. Alhamdulillah beliau baru saja datang, teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan beliau istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat, dan Allah berkahi dan senangi dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga al-mukarram pimpinan Majlis Ta'lim Musalah Nurul Ulum Ustadz Endang, teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan kesenangan dan keberkahan mengiringi kehidupan beliau dan keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan Pak, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat, barakah hidupnya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita kumpul sengaja untuk memenuhi undangan dalam rangka peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, para kiai, para habaib ngajarin kita untuk kumpul membacakan tentang Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kelahiran Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya buat kita di umat akhir zaman ini nih, di zaman kita nih, sebelum kita mengenal bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa lihat dengan bagaimana umat manusia muslimin khususnya mereka beramai-ramai, berbondong-bondong membuat acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai negara. Umat muslim ramai-ramai merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di Mushola Nurul Ulum, apalagi di Indonesia. Hampir setiap wilayah Indonesia umat muslimnya ramai-ramai memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari negaranya, mulai dari kotanya, wilayahnya, gang,
umat muslim ramai-ramai memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kalau kita mau lihat dari sisi situnya aja sudah cukup membuat kita ini condong hati kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup, karena tidak ada satu manusia pun yang hari kelahirannya begitu ramai orang rayakan dari dulu sampai sekarang, bukan baru-baru sekarang. Justru makin kemari makin banyak perayaan Maulid Nabi dari dulu sampai sekarang udah dirayain. Dan itu seharusnya membuat kita condong, karena tidak ada satu manusia pun kelahirannya dirayakan seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kayak panitia Musolah Nurul Ulum nih sekarang di malam, mereka keluarkan tenaga mereka, mereka keluarkan uang mereka, mereka keluarkan pikiran mereka, mereka berikan waktu mereka untuk kesuksesan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diadakan juga begitu juga oleh negara-negara lain, oleh wilayah-wilayah lain, kota-kota lain, bahkan desa-desa kampung-kampung sampai gang-gang lain. Dengan melihat seperti ini seharusnya sudah cukup menjadikan kita bangga, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya, kenapa para kiai, para habaib mengajak kita untuk merayakan, untuk mendengarkan di telinga kita ini tentang kisah Maulid Nabi SAW, tidak lain tidak bukan agar kita ini bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kalau kita mau ceritain tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu makhluk pun bahkan dari bangsa Nabi dan Rasul yang kelahirannya Allah meriahkan, Allah rayakan seperti kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang Allah sendiri ajak seluruh para makhluk, memerintahkan malaikat Jibril lewat di dalam Maulid Diba. Di situ dikatakan, ya Jibrilu nadi fi sair makhlukat min ahlil ardi wa samawat bittahani wal bisyarat. Wahai Jibril, umumin kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar semua mereka menyambut dengan gembira. Apa yang disambut? Fa inna nural mawsun wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama an kulluhu fi hadhihi al-lailati labatni ummihi masrura wa amla'u bihi kauna nura wa aqfulhu yatiman wa utahiruhu wa ahla baitihi tathira. Wahai Jibril, kasih tahu kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar semua menyambut gembira. Kenapa? Karena sesungguhnya rahasia yang tersimpan, cahaya yang terjaga, yang telah aku ciptakan cahaya ini sebelum ada langit dan bumi, bahkan sebelum adanya sesuatu. Di dalam kitab Maulid Simtud Durar, di situ ada riwayat hadis dari Sidina Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kabarkan kepadaku, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan sebelum ada sesuatu? Kan semuanya baru, Pak. Mau langit, mau surga, mau neraka, mau lauhil mahfuz, mau kolam dan lain-lainnya. Semuanya adalah baru. Semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya makhluknya Allah. Pinter nih Sidina Jabir nanyanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu kalau bicara nggak pakai nafsu, Pak. Semua yang diucapkan bersumber dari wahyu ilahi. Allah yang telah mengatakan seperti itu. Artinya apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Makanya pantas kalau Sayyidina Jabir bertanyanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu? Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatunya adalah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya baginda Nabi Muhammad. Nah, Allah bilang sama malaikat Jibril, wahai Jibril,
agar semua makhluk yang ada di langit di bumi menyambut gembira ini cahaya yang telah aku ciptakan sebelum adanya sesuatu, bahkan sebelum ada langit dan bumi. Anquluhu fi hadhil lailati la batni ummihi masrura. Pada malam ini wahai Jibril, aku pindahkan cahaya ini ke perut ibunya dalam keadaan gembira. Makanya ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, banyak riwayat yang mengatakan surga sendiri pun berhias, surga wangi berhias, sampai bidadari yang ada di dalamnya kaget, ada apa ini surga berhias. Tidak lama malaikat Jibril katakan, wahai bidadari, bersoleklah kalian, berdandanlah kalian, karena sesungguhnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan pada hari ini, akan dilahirkan pada malam ini. Wahai para bidadari, dandan bidadari Pak, menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain lagi dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan Siti Maryam dan Siti Asia, dua wanita suci yang tercatat dalam Al-Quran, ahli surga, diperintahkan oleh Allah untuk turun membantu proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan diiringi oleh para bidadari. Malaikat dari langit sampai rumahnya Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, berbaris menyambut sang cahaya Nabi Yuna Muhammad SAW. Seraya mereka bertahlil, bertasbih, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, bergemuruh Pak. Di langit seluruh malaikat bergemuruh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka takjub dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang begini kelahirannya Pak. Wa amla'u bihil kauna nura, wahai Jibril, aku akan perangi alam semesta ini dengan cahaya. Makanya ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada malam seterang malamnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa dilihat di malam hari, yang hanya bisa dilihat di siang hari. Ketika lahir Nabi Muhammad bisa dilihat. Sesuatu yang hanya bisa dilihat di siang hari 1400 tahun yang lalu, belum ada lampu, ilmunya belum ketemu. Jadi kalau malam gelap gulita. Tapi ketika kelahirannya Nabi Muhammad terang. Ummu Syafa, ibu dari Abdurrahman bin Auf, beliau bercerita ketika mendampingi kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menjadi saksi bagaimana hebatnya lahir Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan apa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, beliau sudah bersih. Dia punya pusar sudah putus, matanya seperti pakai celak, udah dandan rapih wangi, nggak ada darah Pak, bahkan air ketuban nggak ada, udah rapih. Nabi Muhammad SAW lahirnya digendong dengan Ummu Syafa, lalu Ummu Syafa lihat keluar, itu keluar terang banget, sampai beliau saking terangnya beliau bisa melihat kerajaan-kerajaan, gedung-gedung yang ada di Rum, yang ada di Roma, yang ada di Persia, saking terangnya malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kejadian-kejadian hebat yang dialami oleh Ummu Syafa ketika beliau melihat menjadi saksi saat hebatnya lahir Nabi Muhammad SAW, itu terus tertanam di dalam hatinya sampai beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun beliau menjadi nabi dan rasul, fakuntu min awalin nasi islama, aku menjadi orang yang pertama kali masuk Islam. Kenapa? Karena aku melihat lahirnya Nabi Muhammad saja sudah hebat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada nabi yang begini kelahirannya? Ada seorang rasul yang kelahirannya sehebat Nabi Muhammad? Nggak ada Pak. Hanya Nabi Yuna Muhammad SAW. Makanya kenapa para ulama ngajakin kita baca maulid? Karena cukup di kisah tentang maulid Nabi Muhammad cukup membuat kita ini condong cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita belum cerita bagaimana masa kecil Nabi Muhammad, kita belum cerita bagaimana masa remaja Nabi Muhammad, kita belum cerita bagaimana masa keluarganya Nabi Muhammad, ketika masa dewasa, dan terus belum. Cukup di hari lahirnya Nabi Muhammad saja membuat kita kagum. Betul? Betul? Ada yang hebat lahirnya dari Nabi Muhammad? Gak ada. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang umat Islam rame-rame merayakannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang terlebih dulu merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Allah. Nggak ada Pak yang kelahiran seperti Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung kalau masih Allah berikan kita taufik hidayah, bisa duduk bareng
di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah digagas oleh ulama-ulama besar, yang telah digagas oleh para aulia Allah, baik dari kalangan habaib maupun bukan. Alhamdulillah. Dan keberuntungan kita di akhir-akhir sekarang ini, kenapa kita harus mengenang Nabi Muhammad SAW? Karena jarak kita sudah terlalu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauh. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad lahir, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad diutus, dan 1400 tahun pula yang lalu Nabi Muhammad telah wafat. Sehingga kita sekarang ini kudu mengenal betul bagaimana kita punya Nabi, bagaimana kita punya Rasul, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Karena Allah udah kabarin bahwasannya akan banyak mulut-mulut dusta membuat padam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Allah udah kasih tahu ada sekelompok orang, mereka dengan mulut mereka, dengan kedustaan-kedustaan yang keluar dari lisan mereka, mereka berupaya untuk memadamkan cahaya-cahaya Allah di muka bumi ini. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan sempurnakan cahayanya walaupun orang kafir benci. Gak ada urusan. Lo mau senang, mau kagak senang, mau benci, gak ada urusan. Allah akan tetap sempurnakan cahayanya di muka bumi ini. Kita bisa tahu Pak, dulu 2010 ke bawah, bagaimana ada orang-orang Wahabi fahamnya, mereka dengan gencar dari majlis ke majlis, masjid ke masjid, bahkan kuliahan, universitas, sekolahan, mereka mengajak umat muslim untuk tidak mengadakan acara Maulid Nabi SAW. Betul? Tapi apa yang terjadi? Semakin dia kuat, semakin dia keras untuk menghentikan peringatan Maulid Nabi SAW, umbul-umbul di mana-mana makin banyak. Alhamdulillah, baleho makin banyak peringatan-peringatan Maulid Nabi. Ini kan cuma gara-gara Covid aja nih, baleho kagak ada jadinya. Woi, kalau kagak ada Covid, kagak bisa lihat tikungan. Peringatan Maulid, betul? Itu tandanya apa? Mau lu benci, lu nggak suka, Allah tetap senangkan cahayanya di muka bumi ini. Alhamdulillah. Dan nggak sampai di situ hadirin rahmatillah. Belakangan ini juga kita gencar. Sekarang banyak orang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan meremehkan baginda Nabi Muhammad dan ajarannya, dengan meremehkan Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita harus baca Maulid? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Wahai Nabi, wahai Rasul, kata Allah, tidak, dan semua yang aku ceritakan kepadamu dari cerita Nabi dan Rasul, tidak lain tidak bukan wahai Rasul, adalah untuk menambahkan, mengkokohkan semangat juangmu. Nabi Muhammad SAW punya ujian luar biasa Pak. Maki, beliau difitnah, bahkan beliau ingin dibunuh, beliau ingin diusir, pernah diboikot. Kehidupan beliau yang semula senang menjadi sulit hanya untuk mendakwahkan Islam. Oleh karenanya Allah ajarkan Nabi Muhammad, Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad bagaimana nabi-nabi terdahulu, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa. Biar apa? Biar Nabi Muhammad punya semangat juang yang kokoh. Dan sekarang kita bisa lihat, kalau Nabi saja diajarin oleh Allah biar semangat juangnya kokoh di dalam mendakwahkan Islam, yang kita dengar sekarang ini, yang banyak orang dengar sekarang ini adalah kisah sebaik-baiknya Nabi, kisah sebaik-baiknya Rasul. Sehingga kita yang sudah 1400 tahun jauhnya dari Nabi Muhammad SAW, agar kita di akhir zaman ini, agar kita di akhir zaman ini kita punya iman kagak goyang. Biar kita tambah semangat dengan dakwah kita, biar kita tambah semangat untuk melestarikan, untuk mensiarkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu doang. Kayak belum lama dibilang apa?
semua agama benar. Ini omongan begini kan udah berkali-kali, cuman terakhir tuh dibawain nama seorang jenderal bahwa semua agama itu benar. Padahal kita meyakini dari dulu kecil agama yang benar cuma satu, yaitu agama benar, Pak. Inna dina indallahil Islam. Disambut lagi sama seorang profesor doktor Kiai Haji Buaya. Dia ngomong bahwasannya agama Islam belum sempurna. Udah pertama si jenderal ngomong bahwasannya semua agama benar, sekarang disambut lagi agama Islam belum sempurna. Siapa yang bicara? Kalau tukang beling kita kagak dengerin, Pak. Kalau tukang beling, tukang rongsokan yang bukan tokoh, kita kagak dengerin. Tapi ini yang bicara adalah orang-orang yang ditokohkan di Indonesia, yang menjadi pengaruh di Indonesia. Sehingga wajib kita counter perkataan-perkataan mereka. Agar apa? Agar umat tidak pecah. Karena dari dulu sampai sekarang umat Islam taunya cuma agama Islam yang benar, betul. Cuma agama Islam yang benar, betul. Hanya agama Islam yang sempurna, betul. Dan sekarang kalau ada statement-statement begitu, justru yang memecahkan belah umat. Umat udah bersatu dengan fahamnya, dengan akidahnya, dari dulu sampai sekarang dibuat pecah dengan faham begitu. Kan semua di sini orang Islam, betul? Bu, ibu-ibu ini orang Islam di luar semua. Nih kita mau ngeluarin dalil dulu. Saya mau tanya sama semua yang di sini nih. Agama Islam udah sempurna apa belum? Itu yang jawab cuma 3 orang. Ayo jawab yang kompak semuanya. Agama Islam sudah sempurna atau belum? Agama Islam sudah sempurna atau belum? Nah ini tapi ada yang ngomong katanya belum sempurna. Wah, yang ngomong Profesor Dr. Kiai Haji, panggilannya Buya. Lawan apa diam? Lawan apa diam? Kalau ada orang yang ngomong Islam belum sempurna, pintar apa bego? Lah ngomong begonya pelan amat. Bego apa pintar? Bego. Katain bego, yang kenceng. Enak aja. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jelas banget, orang baru belajar bahasa Arab juga ngerti ini artinya apaan. Ini hari kata Allah, wahai Rasul, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadhil ummah. Ayat ini kata Ibn Katsir, ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya ini adalah sebesar-besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Islam. Kenapa? Haitsu akmala lahum dinahum. Karena Allah Ta'ala yang telah menyempurnakan agama yang menyempurnakan agama Islam bukan Nabi, bukan Rasul, bukan habaib, bukan kiai, tapi yang menyempurnakan agama Islam adalah Allah Subhanahu. Sehingga fala yahtajuna ila dini ghairih. Mereka orang-orang Islam tidak butuh pada agama selain Kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Betul. Bahkan bukan pada agama, bahkan wala ila nabiyin ghairi nabiyhi, bahkan kepada seorang nabi pun tidak butuh kecuali kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Nabi Muhammad Allah jadikan penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, Pak. Besok kalau di sini ada yang ngaku-ngaku nabi, jeblokin aja. Betul. Ada nabi lagi nggak setelah Nabi Muhammad? Ada rasul lagi nggak setelah Rasul Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Agama Islam udah sempurna, makanya Nabi menjadi penutup. Wa ba'atsahu ilal jinni wal ins. Dan Allah utus Nabi Muhammad kepada bangsa jin dan manusia semuanya. Bukan hanya suku Arab, bukan hanya bangsa Arab. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, inna arsalnaka
kafatan linnas. Sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad untuk seluruh umat manusia, bukan orang Arab. Bukan cuma orang Arab. Orang Bintara kudu ikuti Nabi Muhammad, orang Rawadas kudu ikuti Nabi Muhammad, orang Indonesia wajib ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sehingga tidak butuh pada agama selain agama Islam, tidak butuh nabi selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh agama. Wa ma harrama illa ma haramahu. Dan tidak ada hal yang haram kecuali apa-apa yang telah diharamkan oleh agama. Waladina illa ma syara'alahu. Dan tidak ada agama kecuali agama betul? Jadi saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Agama Islam sudah sempurna atau belum? Agama Islam sudah sempurna atau belum? Kalau ada yang mengatakan agama Islam belum sempurna, pintar apa bego? Pintar apa bego? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Lawannya tapi harus konstitusi. Jangan lu ngeliat orangnya lu pukul di penjara ntar. Habib Rizik udah ngajarin kita untuk revolusi akhlak yang baik, pakai akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya kalau kita ini meyakini Islam itu agama yang sempurna, seharusnya kita benar-benar mengikuti agama Islam. Demi Allah Pak Bu, seandainya kalau kita ini benar-benar mau mengikuti syariat Islam dan kita perjuangkan sisanya untuk menjadi undang-undang di negara kita ini, sisanya kan masih banyak syariat Islam belum diberlakukan dalam undang-undang, kita hidup ini bakalan nyaman kalau semua apa yang kita pandangan kita sesuai dengan agama akan nyaman, nggak ada perpecahan. Kalau sesuai dengan syariat, kalau sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau yang Allah pengenin, yang Nabi Muhammad pengenin kita jalanin, insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang makmur. Tapi apa yang terjadi sekarang? Indonesia negeri mayoritas muslim, bahkan dimerdekakan oleh darah-darahnya orang muslim, oleh nyawa-nyawanya orang muslim. Sampai sekarang kehidupan Indonesia berturun drastis, meroket. Kehidupan Indonesia meroket apa muncul? Hancur semuanya. Balak musibah di mana-mana. Kenapa? Karena orang Islam doang kagak mau ngikutin agama Islam. Betul. Bahkan orang Islam mereka ramai-ramai nanti nih biasanya, makanya kenapa bulan Desember bulan paling banyak bencana, orang Islamnya ikut-ikutin ngeraya Natal, perayaan orang-orang kafir. Na'udzubillah, misalnya pakai topinya dia, pakai bajunya dia. Na'udzubillah, misalnya jangan. Biar pede jadi orang Islam. Agama kita udah paling sempurna, nggak butuh kita dengan agama yang lain. Betul? Agama kita nggak ada kurangnya. Akhlak yang paling bagus adalah akhlak Islam. Cuma satu intinya, kalau kita mau belajar Islam, kita benar-benar setelah kita belajar kita amalin dan kita siarkan lagi kepada yang lain. Nabi Muhammad cuma minta satu dari kita. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Enggak, Nabi Muhammad nggak minta yang lain. Sampaikanlah syariat Nabi Muhammad, sampaikanlah akhlaknya Nabi Muhammad, sampaikanlah ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu permintaan Nabi Muhammad kepada kita. Nggak ada yang lain. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.